Masih terkait dengan sebuah kapal yang bernama Dali, sebuah kapal full kontainer yang menabrak Francis Scott Bridge atau jembatan Francis Scott Key di Curtis Bay, tepatnya di Patasco River di Baltimore, Maryland, USA kemarin 26 Maret dini hari sekitar jam 1.30. Ada sebuah pertanyaan, apa nggak ada yang standby di bagian depan? Bagi yang belum mengetahui, jadi kapal itu keluar dari pelabuhan Baltimore mengarungi rute dengan ada pandu di atasnya, dan di situ ada dua tugboat yang attach ataupun memandu kapal tersebut. Kemudian sebelum mencapai daerah jembatan, si tugboatnya itu dilepas karena itu memang general practice seperti itu. Lalu dia mengalami blackout selama 1 menit, kemudian setelah itu dia hidup kembali, dan setelah 1 menit dia blackout lagi, dan setelah 45 detik dia hidup lagi. Lalu beberapa menit kemudian terjadilah tabrakan dengan kaki jembatan tersebut sampai ambruk, dan durasi ini dari mulai awal blackout sampai terjadinya tabrakan dan ambruk itu sekitar 4,5 detik. Jadi apa gak ada bagian yang standby di bagian depan? Bagi yang bukan pelaut, apa sih maksudnya pertanyaan ini? Jadi sebuah kapal kalau dia memasuki ataupun berlayar di alur yang sempit, katakanlah itu sungai ataupun selat yang sempit, yang panjang, itu memerlukan orang di bagian depan untuk standby karena sewaktu-waktu barangkali jangkar itu bisa diturunkan. Lalu apakah fungsinya jangkar itu diturunkan ketika di alur? Fungsinya ketika emergency, misalnya kapal perlu untuk dihentikan secara mendadak, maka jangkar tersebut bisa diturunkan baik dengan metode walkway maupun metode drop. Tapi pada umumnya dengan metode drop karena dalam keadaan emergency untuk membantu menghentikan kapal. Pertanyaannya, seefisien ataupun seefektif apakah menurunkan jangkar di depan untuk menghentikan kapal? Saya akan menjelaskannya seperti ini. Seandainya jangkar tersebut mampu menghentikan kapal, maka it really help, sangat membantu, karena kapal bisa dihentikan oleh jangkar. Tetapi bagaimana kalau jangkar diturunkan tetapi tetap kapal tidak bisa dihentikan secara cepat? Apakah ini membantu? Yes, it still help. Karena apa? Misalnya gini, kalau kita menabrak seseorang lah di jalanan dengan menggunakan motor maupun mobil, kalau ada upaya pengereman dan terbukti ada bekas pengereman di jalan, maka itu minimal mengurangi hukuman, baik itu denda maupun penjara. Itu barangkali manfaatnya. So, seefektif apa dalam kejadian itu? Apakah gak ada yang standby di bagian depan? Maksudnya, ketika kapal itu blackout, kemudian jangkar itu diturunkan, apakah akan mampu menghentikan kapal tersebut sehingga tidak terjadi tabrakan dengan jembatan? Mari kita bahas. Berdasarkan informasi yang beredar di berita dunia, dikatakan bahwa Dali ini sebenarnya memiliki kru yang standby di depan untuk menurunkan jangkar, dan setelah dilihat berdasarkan pengamatan, ternyata jangkar yang sebelah kiri pun sudah ada di bawah air dan rantainya itu mengarah ke belakang. Artinya jangkarnya itu telah diturunkan dan menyentuh dasar laut beberapa saat sebelum terjadi tabrakan, dan kapal memiliki kecepatan ke depan sehingga rantai jangkarnya itu mengarah ke belakang. Kalau jangkarnya itu diturunkan ketika terjadi tabrakan, dia rantainya akan vertikal, sehingga sebenarnya jangkar itu telah diturunkan tetapi tidak mampu menghentikan kapal. Why? Saya akan bahas di sini. Efisiensi operasional jangkar di depan itu maka setidaknya terkait dengan waktu dan power. Artinya apa? Seberapa cepat kita menurunkan jangkar dari mulai perintah menurunkan jangkar, dan kecepatan ini itu tergantung dengan kesiapan. Maka ketika kita di alur, jangkar itu harus dibikin standby let go. Artinya benar-benar free, jangkar itu hanya di hold, di brake sehingga tinggal buka langsung meluncur. Terkadang orang ada standby di depan tetapi jangkar tidak disiapkan dengan proper, misalnya lasing yang belum dibuka, atau mungkin compression barnya itu masih terpasang, atau mungkin gearnya masih terpasang karena takut dia meluncur sendiri, sehingga ketika ada perintah menurunkan jangkar ada beberapa step yang perlu diambil, dan itu memakan waktu sehingga dia terlambat, dan keterlambatan ini mungkin menyebabkan suatu kapal sebelum berhenti malah keburu nabrak. Itu yang pertama. Yang kedua, mengenai kekuatan daripada jangkar itu sendiri, apakah mampu menghentikan kapal? Kekuatan dari jangkar apakah mampu menghentikan kapal atau tidak, itu sangat tergantung dari beberapa faktor. Salah satu yang paling penting adalah ukuran kapal, karena ukuran kapal dia mempengaruhi dengan energi yang dimiliki, energi kinetik yang dimiliki oleh kapal tersebut pada saat bergerak. Yang kedua, kemudian dia kecepatan kapal, karena kecepatan kapal itu mempengaruhi momentum dari kapal itu sendiri. Kemudian brake holding capacity juga, kemudian anchor holding capacity, dan braking load daripada rantai dan jangkarnya itu sendiri. Di sini saya akan memberikan real perhitungan bagaimana dalam kejadian kapal Dali ini. Mari kita lihat. Perhitungan ini hanya berdasarkan asumsi karena saya tidak mengetahui detailnya berapa kekuatan jangkar dari kapal ini dan berapa displacement pada saat itu, termasuk juga spesifikasi lainnya. Jadi kita asumsikan saja semua angka-angka ini, dan tetapi tidak akan terlalu jauh lah karena asumsi ini dibuat oleh orang yang berpengalaman, kira-kira seperti itu.
Kapal ini masih berjalan ke depan, kemudian dibantu dengan jangkar, diharapkan jangkar akan membantu menghentikannya, maka jangkar akan diturunkan, kemudian jangkar ini akan menyentuh dasar laut dan dia akan berhenti dan rantainya akan terus memanjang begini sebelum direm maupun sebelum akhir daripada bit end. Ketika dia memanjang, maka rantai jangkar ini akan tidur juga di dasar laut dan diharapkan bisa menahan kapal ini. Lalu apakah bisa? Kita lihat saja dulu di sini detail-detailnya. Diperkirakan mungkin dia brake holding capacity. Jadi si jangkarnya itu kan ada drumnya di sini, kemudian dia di brake atau di rem sehingga tidak meluncur lagi rantainya. Dan ini rantainya dan dia makan di dasar laut. Ini brake holding capacity-nya diperkirakan 320 ton lah kurang lebih. Ya, mungkin seperti itulah. Kemudian MBL ataupun brake load braking load daripada rantai itu saya perkirakan sekitar 720 ton kira-kira. Kemudian brake holding anchor holding capacity-nya itu sekitar di antara 32 ton sampai 160 ton, bahkan bisa lebih ketika rantainya ini begitu panjang dan tertidur di dasar laut. Itu tergantung daripada berat dari jangkarnya juga, kemudian jenis daripada dasar lautnya ini, apakah lumpur, apakah pasir, apakah batu atau apapun. Nah, kita lihat perhitungan momentum dulu. Kapal ini saya perkirakan berdasarkan berita dari CNBC kalau nggak salah, itu mereka beratnya itu 32.000 ton pada saat itu karena kebanyakan kapal kontainernya itu kosong. 32.000 ton saya konversi menjadi kilogram. Kemudian dia bergerak pada saat itu berdasarkan data video yang kita miliki 8,5 knots atau sekitar 4,4 meter per second, meter per detik ya. Kita rubah karena kita akan memperhitungkan berapa momentumnya, dan momentumnya ini sekitar seginilah, berapa ini dikalikan aja antara kecepatan kapal dikali dengan massa, terdapat momentum satuannya kilogram meter per second. Kemudian anchor braking load ini, kekuatan rantai jangkar itu saya perkirakan dia diameternya 100 mm atau 10 cm dengan menggunakan grade atau steel grade 3, maka MBL-nya itu rata-rata kita bisa anggap 7060 kN atau 760.000 Newton. Kita konversikan ke kilogram meter per second square, ya sekitar sekian. Maka dengan kapal memiliki momentum kapal sebesar ini dan kekuatan rantai sebelum putusnya itu segini, maka rantai ini memerlukan waktu sekitar 3,2 menit lah untuk menghentikan kapal ini. Permasalahannya, ketika jangkar ini berhenti, katakanlah ini perfect, dia menahan dan berhenti, tidak dragging lain sebagainya, dan juga ini si brake-nya ini perfect mengholding, maka si rantai jangkar ini akan tegang. Dan pada saat dia tegang selama 3,2 menit, maka dia akan merenggang, ya kan? Karena kapal tidak mungkin berhenti tiba-tiba. Selama 3,2 menit itu dia akan merenggang, dan merenggangnya ataupun bertambah panjangnya rantai ini yang disebut dengan elongation itu sebesar 425 meter. Ya, 425 meter. Apakah mampu rantai jangkar ini merenggang 425 meter? Tidak akan mampu, dia akan putus lah. Karena elongation value ini hanya 15%. 15% itu sekitar 15 meter lah dia bisa memanjangnya itu. Ketika melebihi elongation at break, maka dia akan putus duluan. Jadi artinya tidak akan mampu. Tetapi elastisitas yang rendah daripada rantai ini sebenarnya bisa terkompensasi dengan terseretnya jangkar ini, sehingga waktunya lebih banyak. Karena dia menyeret jangkar itu dan kapal berhenti secara perlahan. Tetapi karena waktunya lebih banyak, maka waktunya itu tidak cukup. Tadi kan cuma durasinya 4,5 menit dari mulai blackout sampai ke jembatan. Nah, kalau durasinya dipanjang lebih dari 3,2 menit, ya keburu nabrak lah. Jadi kesimpulan saya, seandainya pun jangkar itu diturunkan baik 1 maupun 2 dalam kondisi posisi seperti itu yang sudah terlalu dekat dengan jembatan dan waktu yang sempit hanya sekitar 4,5 menit, saya rasa tidak akan mampu menghentikan kapal itu sebelum terjadi tabrakan atau sebelum mencapai lokasi dari jembatan. Tapi barangkali ketika jangkar itu diturunkan lebih cepat, mungkin dia bisa mencegah haluan kapal lebih mendekat ke sebelah kanan atau setidaknya mengurangi impact. Dan kalaupun tetap terjadi tabrakan setelah jangkar diturunkan, itu tetap membantu ketika investigasi bahwa itu menjadi bukti ada upaya memberhentikan kapal atau upaya pengereman lah istilahnya untuk mengurangi responsibility maupun punishment dari authority terhadap pemilik kapal atau operator kapal.